Pengalaman mistis seringkali menjadi cerita yang sulit dipercaya bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang pernah mengalaminya secara langsung, kejadian tersebut menjadi kenangan yang tak terlupakan. Hal inilah yang dialami oleh seorang pria asal Jawa Timur yang mengaku pernah tersesat di sebuah hutan dan mengalami peristiwa yang hingga kini masih membuatnya merinding setiap kali mengingatnya. Kisah ini bermula ketika pria tersebut yang bernama Arif, seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja serabutan, memutuskan untuk mencari kayu bakar di hutan yang tidak terlalu jauh dari desanya. Seperti biasanya, ia berangkat pada pagi hari dengan membawa parang dan sebuah tas kecil untuk menaruh kayu yang ia kumpulkan. Hutan yang ia tuju sebenarnya bukan tempat yang asing baginya karena sejak kecil ia sudah sering keluar masuk kawasan tersebut. Namun pada hari itu, sesuatu terasa berbeda. Awalnya semua berjalan normal. Arif berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui sambil sesekali menebang ranting pohon yang dianggap cukup kering untuk dibawa pulang. Matahari masih cukup terang dan suara burung di pepohonan membuat suasana hutan terasa hidup. Ia bahkan sempat bersiul kecil sambil bekerja karena merasa hari itu akan menjadi hari yang biasa saja seperti hari-hari sebelumnya. Namun setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, Arif mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa jalan yang dilaluinya seperti tidak pernah ia lihat sebelumnya. Padahal menurut ingatannya, jalur yang ia lewati seharusnya akan membawanya menuju sebuah area terbuka yang biasa digunakan warga untuk beristirahat. Tetapi setelah berjalan cukup lama, tempat itu tak kunjung terlihat. Arif mulai merasa kebingungan. Ia mencoba kembali ke arah semula. Namun anehnya jalan yang tadi ia lalui seakan berubah. Beberapa pohon yang ia yakini menjadi penanda jalur justru tidak terlihat lagi. Ia pun mulai merasa bahwa dirinya benar-benar tersesat. Rasa panik mulai muncul. Namun ia berusaha tetap tenang dengan berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu jauh berjalan tanpa menyadarinya. Ia lalu mencoba berjalan ke arah yang menurutnya menuju keluar hutan. Waktu terus berjalan dan matahari perlahan mulai condong ke barat. Hutan yang tadinya terasa terang kini mulai tampak lebih gelap karena cahaya matahari terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Ketika sedang berjalan sambil mencari jalan keluar, Arif tiba-tiba mendengar suara seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Suara itu terdengar pelan namun cukup jelas. Awalnya ia mengira itu adalah suara warga desa yang mungkin sedang mencari kayu juga. Ia pun berhenti dan mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Tidak lama kemudian suara itu terdengar lagi memanggil namanya. Anehnya, arah suara tersebut terasa berpindah-pindah, seolah datang dari berbagai arah. Arif mulai merasa bulu kuduknya merinding. Ia memanggil balik dengan suara keras berharap orang yang memanggilnya akan menjawab, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Karena merasa semakin tidak nyaman, Arif memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Namun beberapa saat kemudian ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di antara pepohonan yang cukup rapat, ia melihat sosok yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Sosok itu tampak seperti seseorang yang mengenakan pakaian serba putih. Dari kejauhan bentuknya terlihat seperti seorang perempuan yang berdiri diam sambil menatap ke arahnya. Arif sempat berpikir bahwa mungkin itu adalah warga desa yang kebetulan juga berada di hutan. Ia mencoba mendekat sambil memanggil, namun sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Saat jarak mereka semakin dekat, Arif mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Sosok tersebut berdiri dengan posisi yang sangat kaku dan wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan pepohonan. Angin tiba-tiba berhembus cukup kencang dan membuat dedaunan di sekitar mereka bergoyang. Pada saat itulah Arif merasa suasana hutan berubah menjadi sangat sunyi. Suara burung yang tadi ramai terdengar mendadak menghilang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat karena perasaan takut mulai menguasai dirinya. Ketika ia hendak melangkah lebih dekat, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja di balik pepohonan tanpa suara. Arif terkejut bukan main. Ia langsung berhenti dan mencoba melihat ke sekitar tempat sosok itu berdiri. Namun tidak ada siapapun di sana. Tanah di sekitar tempat tersebut juga tampak normal tanpa jejak langkah. Saat itulah rasa takut benar-benar membuatnya gemetar. Ia merasa bahwa kejadian yang dialaminya bukanlah sesuatu yang biasa. Dalam keadaan panik, Arif mencoba berlari menyusuri jalur yang menurutnya menuju keluar hutan. Namun semakin ia berlari, jalur yang dilaluinya justru terasa semakin asing.
Ia bahkan sempat kembali ke tempat yang sama beberapa kali tanpa menyadarinya. Keadaan ini membuatnya semakin putus asa. Matahari pun mulai tenggelam dan suasana hutan menjadi semakin gelap. Di tengah kelelahan dan ketakutan, Arif akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan beristirahat sambil mencoba menenangkan diri. Saat sedang duduk di bawah sebuah pohon besar, ia kembali mendengar suara aneh di sekitarnya. Kali ini suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berjalan perlahan di atas daun-daun kering. Arif langsung berdiri dan menoleh ke berbagai arah, tetapi tidak melihat siapapun. Suara langkah itu justru terdengar semakin dekat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Dalam kondisi yang semakin mencekam, Arif hanya bisa berdoa dalam hati agar ia segera menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti lampu yang bergerak perlahan. Tanpa berpikir panjang, Arif langsung berjalan menuju arah cahaya tersebut dengan harapan itu adalah orang yang bisa menolongnya. Ketika jaraknya semakin dekat, ia melihat seorang pria tua yang membawa lampu minyak sambil berjalan perlahan. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan terlihat sangat tenang. Arif merasa lega karena akhirnya bertemu seseorang. Pria tua tersebut menatap Arif sejenak lalu bertanya mengapa ia berada sendirian di tengah hutan menjelang malam. Dengan suara yang masih gemetar, Arif menjelaskan bahwa ia tersesat sejak siang hari dan tidak menemukan jalan keluar. Pria tua itu hanya mengangguk pelan lalu mengatakan agar Arif mengikutinya. Tanpa banyak bertanya, Arif langsung mengikuti langkah pria tersebut yang berjalan dengan pasti menyusuri jalur sempit di antara pepohonan. Mereka berjalan cukup lama hingga akhirnya Arif mulai melihat tanda-tanda yang ia kenali. Beberapa pohon yang menjadi penanda jalur menuju desanya mulai terlihat. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah jalan setapak yang memang biasa digunakan warga desa untuk menuju hutan. Arif merasa sangat lega karena akhirnya menemukan jalan pulang. Ia segera berterima kasih kepada pria tua yang telah menolongnya. Namun ketika ia menoleh kembali untuk berbicara, pria tua tersebut sudah tidak terlihat lagi di belakangnya. Arif sempat mencari di sekitar tempat itu, tetapi tidak menemukan siapapun. Padahal sebelumnya pria tersebut berjalan tepat di belakangnya. Kejadian itu membuat Arif kembali merinding. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria tua yang menolongnya keluar dari hutan. Namun yang jelas, tanpa bantuan orang tersebut mungkin ia masih tersesat di dalam hutan hingga malam. Sesampainya di desa, Arif langsung menceritakan pengalamannya kepada beberapa warga. Beberapa orang tua di desa tersebut mengatakan bahwa hutan itu memang dikenal memiliki banyak cerita misterius sejak dulu. Mereka percaya bahwa ada makhluk tak kasat mata yang menghuni kawasan tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa terkadang orang yang tersesat di sana bisa bertemu dengan sosok penjaga hutan yang membantu mereka keluar. Hingga kini Arif masih sering mengingat kejadian tersebut dengan perasaan campur aduk antara takut dan bersyukur. Ia tidak pernah lagi masuk terlalu jauh ke dalam hutan sendirian. Pengalaman itu menjadi pelajaran besar baginya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Bagi Arif, kejadian hari itu bukan sekadar cerita, melainkan pengalaman nyata yang ia rasakan sendiri dan akan selalu ia ingat sepanjang hidupnya.